Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep pengembangan desa wisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Zahra dari Universitas Negeri Jakarta. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional. Demikian pula, desa memasok kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di kota-kota. Namun, kehidupan di desa saat ini belum berkembang sebagaimana mestinya. Banyak penduduk desa tidak tertarik lagi untuk bekerja di perdesaan. Sektor pertanian belum memberikan penghasilan yang cukup bagi mereka, sehingga sebagian besar mereka bermigrasi ke kota. Ada banyak pilihan untuk memajukan desa dan menyediakan pekerjaan yang layak di desa. Pengembangan pariwisata misalnya bisa menjadi pilihan. Pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Di dunia, kontribusi sektor pariwisata mencapai 10,4% terhadap produk nasional bruto. Di Indonesia, pariwisata menyumbang PDB sebanyak 280 triliun rupiah, lapangan pekerjaan bagi 12,6 juta orang dan devisa sebesar 19,30 miliar US dollar. Usaha pariwisata juga melibatkan masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dan juga usaha rumah tangga. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanfaatkan kamar kosong dan layanan makanan dan minuman di rumahnya masing-masing sebagai cikal bakal dari adanya homestay. Masyarakat juga dapat menghasilkan kerajinan dan olahan pangan untuk dijadikan cenderamata. Layanan wisata berbasis masyarakat dalam bentuk desa wisata juga sudah mulai berkembang di berbagai pelosok di tanah air. Berikut ini adalah contoh desa wisata yang ada di Indonesia. Misalnya, Desa Wisata Madobak di Mentawai, Desa Wisata Segentung di Gunung Kidul, Desa Wisata Penglipuran di Bali, Desa Wisata Bontagula di Bontang, Kalimantan Timur, dan Desa Wisata Werebo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hasilnya, selain masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari usaha wisata, pelestarian lingkungan dan budaya lokal juga bisa lebih terjaga. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa desa wisata merupakan konsep yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apa yang dimaksud dengan pengembangan desa wisata? Aha, aku tahu. Jadi, konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya dan layanan fasilitas umum, pariwisata, dan aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam pengembangan desa wisata adalah desa membangun, difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun desanya secara mandiri. Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal. Saat ini, terdapat 1073 desa yang dapat dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Bagaimana pemerintah mendukung pengembangan desa wisata? Pemerintah dapat menyediakan pendampingan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, fasilitas akses finansial, promosi, dan pengembangan kemitraan. Sebagai contoh pendampingan yang diberikan bisa mencakup penyiapan tata kelola, pengembangan usaha pariwisata, homestay, paket wisata, kerajinan, restoran, dan lain-lain, dan akses pembiayaan, kur, dana bergulir, serta pemasaran, pembuatan website, event, dan pameran, kerjasama dengan agen wisata dan media. Pelaksanaan program pengembangan desa wisata didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana masyarakat desa dapat mengembangkan desa wisata? Yang pertama, tahapan pengembangan desa wisata ada perencanaan. 1. Adanya identifikasi potensi dan daya tarik wisata. Yang kedua,
pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, peningkatan sadar wisata atau sabta pesona bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, pemilihan kelompok kerja, koordinator, dan penunjang. Yang kelima, penyusunan rencana kerja dan anggaran dan detail rencana aksi. Yang keenam, penyusunan peraturan desa. Dan yang ketujuh, adanya penyusunan SOP. Lalu ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, sosialisasi rencana aksi. Yang kedua, pengaturan tata ruang dan penyiapan infrastruktur. Yang ketiga, penyiapan sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan ragam kualitas produk dan layanan serta tata kelola destinasi. Yang kelima, adanya pelayanan pendukung wisata, transportasi, informasi, dan akomodasi. Yang keenam, promosi dan pemasaran desa wisata. Yang ketujuh, sinergi pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada tahap pemantauan dan evaluasi. 1. Pengumpulan data, misalnya jumlah kunjungan, lama tinggal. Dan yang kedua, ada pemantauan dan evaluasi kinerja kelembagaan, seperti adanya daya ungkit dari pembiayaan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, akuntabilitas rencana kerja. Yang kelima, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang keenam, adanya pembelajaran. Yang ketujuh, pelaporan. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan yang baru, mendapatkan keuntungan usaha, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dampak lingkungan seperti terpelihara kebersihan alam lingkungan untuk menarik datang wisatawan, terjaganya keistimewaan lingkungan seperti hutan, pantai, hewan, serta pemandangan alam. Manfaat sosial seperti pelatihan dan pendidikan, pembentukan organisasi, dan tata kelola, dan adanya pembaruan kebanggaan budaya. Terdapat juga beberapa dampak lainnya dan ada juga beberapa dampak bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal yang perlu diperhatikan oleh desa wisata. 1. Unit bisnis harus dijalankan dengan secara bersama-sama. Yang kedua, menjadi pelestari lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pengelola harus menjaga keseimbangan pihak. Yang keempat, pengelola harus meningkatkan kualitas produk, layanan, dan pengelolaan. Yang kelima, perlu petunjuk teknis dan adanya regulasi. Yang keenam, semangat kerja bersama untuk mengakselerasi. Pemerintah ke depan akan lebih menggalakkan program pengembangan desa wisata dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensukseskan program ini. Pemerintah juga akan melengkapi pengembangan desa wisata dengan penyusunan standar destinasi, pengelolaan, dan sumber daya manusia. Hasilnya, diharapkan dapat direplikasi di banyak desa potensial lainnya, demi tercapainya tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan lestarinya budaya masyarakat di desa wisata. Demikian video dari hasil konsep pengembangan desa wisata. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua.